Shalom untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di dalam pelajaran pendidikan agama Kristen untuk mengingatkan kembali supaya kita selalu menjaga kesehatan dan jangan keluar rumah dulu untuk pada saat ini selama masa pandemi COVID-19 supaya kita terhindar dari segala penyakit, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Baiklah, yang menjadi topik pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai saling menolong di dalam keluarga. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi kita akan menyanyikan sebuah lagu yang judulnya Kita Kerja Sama-Sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, aku berterima kasih karena telah memberikan ayah, ibu, kakak, dan adik. Ajarkanlah kami agar saling menolong satu dengan yang lain sebagai wujud rasa sayang di antara kami. Amin. Ada beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini mengenai saling menolong dalam keluarga. Yang pertama yaitu mengetahui alasan menolong anggota keluarga. Yang kedua, mengetahui contoh-contoh menolong orang tua di rumah. Yang ketiga, mengetahui kisah dalam Alkitab tentang menolong orang tua. Yang menjadi nats Alkitab kita pada materi kita kali ini tertulis di dalam Galatia 6 ayat 2. Sama-sama kita membuka Alkitabnya. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikian firman Tuhan. Pada Galatia 6 ayat 2 ini, kita dituntut untuk saling tolong-menolong di dalam menanggung beban, terutama di dalam materi kita ini, yaitu kepada keluarga. Sekarang Bapak mau bertanya kepada anak-anak Bapak sekalian, pernahkah anak-anak Bapak menolong keluarganya seperti ayah, ibu, adik, atau kakak di rumah? Dan bagaimana perasaan kita setelah kita menolong mereka? Baiklah, Bapak percaya kalau anak-anak Bapak sekalian adalah orang-orang yang suka menolong, terlebih di keluarganya. Entah itu menolong ayah, entah itu menolong ibu, kakak, dan juga adik. Karena tadi sudah diajarkan di dalam Galatia 6 ayat 2, jikalau kita menolong, maka kita telah memenuhi hukum Kristus. Kemudian kita akan mendengarkan cerita tentang Yesus menolong Ibu Maria pada saat perkawinan di Kana, yang tertulis di Yohanes 2 ayat 1-11. Kita bacanya hanya sampai kepada ayat 11. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?
saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah kisah perkawinan di Kana, yang dimana pada saat itu Yesus membantu ibunya ketika mereka kehabisan anggur. Akan tetapi melalui peristiwa Yesus mengubah air menjadi anggur, di situ juga Yesus menyatakan tanda-tanda, dan Yesus juga ingin menyatakan kemuliaannya kepada murid-muridnya dan supaya orang percaya kepadanya. Yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini terambil dari Roma 12 ayat 9 yang bunyinya, "Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik." Sebagai orang percaya, marilah kita buktikan bahwa kita adalah pengikut Yesus yang suka menolong orang lain tanpa memandang bulu dan tanpa pamrih. Janganlah kita terbawa arus dunia yang cuek, tidak peduli dan masa bodoh terhadap orang lain. Marilah kita menjadi pribadi yang suka menolong, memberikan perhatian untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai saling menolong dalam keluarga. Kiranya kita dapat saling tolong-menolong di dalam kehidupan, terlebih di dalam keluarga kita. Karena di dalam Alkitab telah dikatakan, ketika kita melakukan tolong-menolong, maka kita telah memenuhi hukum Kristus. Demikianlah pembelajaran kita. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.